Saya Tirza dan saya mewakili kelompok 12 teman-teman saya yang ikut dalam pengerjaan diskusi ini adalah Syahla Kalista, Tasya Amalia Putri, Tirza Vina Yusuf, Zaskia Febri Anggita, dan Ziad Abisali. Nomor 2. A. Masalah apa yang dibahas dalam cerpen tersebut? Permasalahannya adalah mengenai tikus-tikus yang ada di rumah si penulis. Yang B. Di manakah latar tempatnya? Latar tempatnya itu terjadi di rumah si penulis. Yang C. Kapan latar waktunya? Latar waktu yang terjadi pada cerpen ini adalah malam hari. Buktinya adalah pada malam itu ketika istri saya nonton sinetron Cinta Kamila. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama. Tokoh-tokohnya ada suami, istri, Mang Maman, dan Binyai. Kalau suami itu selalu menuruti keinginan istrinya, kalau istri itu kayak cerewet, panikan, penakut. Kalau Mang Maman itu penyayang. Kalau misalnya Binyai itu selalu menuruti keinginan majikannya atau penurut. Terus alur yang digunakan adalah alur maju. Mengenai pertanyaan nomor 3. Yang pertama adalah orientasi. Tikus masuk ke rumah sang penulis tanpa disadari dan baru disadari ketika tikus hitam besar itu menerjang kakinya sehingga menimbulkan amarah dan dendam sang penulis kepada tikus tersebut. Yang kedua adalah rangkaian peristiwa. Tikus tersebut masuk ke rumah sang penulis dan menimbulkan ketakutan di rumah sang penulis. Sang penulis dan istrinya memutuskan untuk menjebak tikus tersebut dan saat ingin dipukul oleh sang penulis, istrinya pun menolak dan mereka membuang tikus tersebut. Namun, tikus tersebut pun malah kabur lagi dan membuat sang istri ketakutan. Saat berusaha menangkap tikus hitam besar itu lagi, yang tertangkap adalah tikus yang lain. Atas usulan Binyai, akhirnya sang penulis pun menjebak tikus dengan potongan kecil ayam panggang dan lem fox. Hal tersebut pun ampuh sehingga tikus itu terjebak. Saat sang suami ingin memukul tikus tersebut, istrinya pun ketakutan dan menyuruh agar kepala tikus itu dilapisi koran sehingga darahnya tidak kemana-mana. Akhirnya tikus hitam itu dipukul kepalanya. Beberapa hari setelahnya, ketegangan pun mengendur. Namun suatu hari, mereka mendengar suara cicit-cicit bunyi bayi tikus. Lalu akhirnya mereka pun melakukan pencarian besar-besaran untuk mencari sarang bayi tikus tersebut. Saat sudah ditemukan, awalnya sang pemilik rumah menyuruh Mang Maman untuk membuangnya. Namun kata Mang Maman, bayi tikus itu bisa dibuat obat-obatan. Yang ketiga, komplikasi. Masalah dari cerita ini adalah di mana sang tikus itu pertama kali masuk tanpa diundang. Lalu ketika sang penulis ingin memukul kepalanya, istrinya menolak dan menyuruh sang suami untuk membuang tikus tersebut. Namun, tikus tersebut malah kabur sehingga menimbulkan masalah yang baru. Saat ingin ditangkap, yang tertangkap adalah tikus yang lain. Akhirnya, mereka semakin gencar sehingga membuat jebakan. Saat tikus itu tertangkap, sang istri pun berkata pada suaminya bahwa tikus itu harus dilapisi koran. Sang suami pun merasa tidak sabar dan kesal kepada istrinya karena tidak belajar dari pengalaman. Namun ternyata akhirnya timbul sarang bayi tikus-tikus tersebut. Resolusi permasalahan ini adalah di mana Binyai menyarankan kepada sang penulis untuk menjebak tikus tersebut dengan potongan kecil ayam panggang dan juga lem fox. Akhirnya tikus tersebut pun tertangkap dan sang penulis pun memukul tikus tersebut lalu membuangnya. Untuk permasalahan sarang bayi-bayi tikus tersebut, mereka melakukan pencarian gencar-gencaran dan Mang Maman pun mengambilnya untuk dibuat sebagai obat-obatan. Amanat yang dapat diambil dari cerpen Tikus dan Manusia adalah tidak menyepelekan sesuatu, yakin akan keputusan sendiri, dan belajar menyikapi sesuatu. Setelah Mang Mamang memperlihatkan bayi-bayi tikus itu kepada sang istri agak merubah pikiran dan dengan cepatnya bilang, Mang, bisa dijadikan pelihara tidak? Itu bayi tikus-tikusnya. Oh, bisa Bu, mau pelihara berapa? 2 saja, sepertinya saya ingin jadikan peternakan.
sisanya terserah mau kamu apakan. Nah 2 tahun setelahnya peternakan sang istri itu sukses. Banyak sekali orang-orang yang ingin membeli bayi-bayi tikus agar bisa dijadikan obat kuat. Udah deh, happy ending.